Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Malam ini di Pelantaran Rimbun Cafe kami hadir untuk memenuhi rasa keingintahuan dan sharing informasi, dan hadir Bapak HM Nurnas, anggota DPRD Sumatera Barat, Komisi 4 dari Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang HM Nurnas ini kita sama-sama tahu adalah sosok figur tokoh yang mempunyai referensi dan literasi terhadap segala hal, termasuk persoalan-persoalan yang tengah viral di masyarakat Sumatera Barat hari ini. Yang pertama itu adalah 1,8 juta pemudik akan hadir pulang kampung, orang rantau pulang ke ranah Minangkabau tercinta. Mungkin ini sebuah event kolosal dari kedatangan banyak orang ke Sumatera Barat pasca 2 tahun pandemi Covid yang berlangsung selama ini, di mana ada PSBB, ada PPKM dulu itu. Sekarang pemerintah pusat melonggarkan itu dan giroh pulang ke Sumatera Barat dari perantau di seluruh bumi sangat tidak bisa dihadang lagi. Kerinduan dengan ranah Minangkabau. Cuma persoalan sekarang, apakah Sumatera Barat siap dengan kehadiran 1,8 juta pemudik itu? Mungkin Bang Nurnas pernah menyampaikan kemarin di sebuah acara berbuka bersama, mudik horor itu tidak akan bisa dihindari jika kita tidak siap mulai hari ini sampai ke saat menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Bang Nurnas melihat ini fenomena gimana ini? Apakah kesiapan itu lip service saja atau memang sudah diaktualisasikan di belakang hari ini pasca rakor Gubernur Sumbar kemarin ini? Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kalau kita bicara untuk kepentingan kita Sumatera Barat dengan dilonggarkan oleh pemerintah pusat hari ini 2 tahun tidak bisa berkunjung orang rantau ke ranah Minang, hari ini tentu menjadi sebuah kerinduan bagi masyarakat rantau untuk hadir kembali ke daerahnya. Dalam kehadiran ini, sebelum kita melihat yang namanya horor yang akan terjadi itu, tentu kita melihat di bawah dulu. Pertama yang harus kita perhatikan itu adalah dengan kehadiran yang diprediksi sampai ke angka 1,8 juta, itu adalah kehadiran masyarakat yang luar biasa. Nah, jadi kita belum masuk kepada konteks kemacetan segala macam dulu. Kita ambil poin positif dari kehadiran masyarakat kita dulu. Kehadiran 1,8 itu adalah sebuah kehadiran masyarakat yang akan memberikan kontribusi peredaran uang untuk daerah kita itu luar biasa. Karena setiap masyarakat, warga kita yang berada di rantau itu dengan rindunya ke daerah tentu akan berdatangan itu di samping melalui udara, tentu juga banyak dengan darat. Permasalahannya kita itu adalah, pertama tentu dengan kehadiran orang rantau ke daerah kita, dengan dia kembali ke masing-masing daerah tujuan di 19 kabupaten kota. Pertama tentu kita berharap kehadiran mereka ini, Dunsana kita ini adalah untuk menjadikan bagaimana kehadiran itu menjadi positif untuk di dalam misi pembangunan. Karena uang yang akan diantarkan akan menambah perekonomian, menambahnya beredaran uang untuk di daerah kita. Itu pertama. Tetapi dengan kehadiran ini, tentu kehadiran dengan posisi kita di daerah Sumatera Barat, makin hari Sumatera Barat itu dengan kapasitas kendaraan tidak dimudik saja, tidak di Lebaran, di hari-hari biasa tingkat kendaraan kita di Sumatera Barat itu sudah luar biasa. Di satu sisi kendaraan bertambah, di sisi lain jalan tidak pernah bertambah. Jalan kita masih seperti itu juga. Tentu ini akan menjadi dampak permasalahan bagi kehadiran dengan datangnya
para orang rantau. Itu pertama. Dengan kehadiran ini, mereka akan menjelang kehadiran itu, kemarin sudah dapat saja terjadi kejadian di daerah selatan. Nah, di daerah selatan turun dari tol karena mereka melewati lintas timur, melewati lintas timur, terjadi kecelakaan tunggal dari sebuah kendaraan. Ini kan mengakibatkan macetnya sampai para pemudik itu menuju ke Padang itu menunggu sampai 15 jam. Betul. Nah, 15 jam. Itu satu kendaraan yang mengakibatkan panjang. Nah, kita mengurut dulu puisinya adalah karena sumber kedatangan kita dari darat itu ada di 3 tempat sumber pintu masuk. Pertama kita ambil dari selatan. Pada umumnya kalau di selatan ada 2. Satu masuk dari daerah Bangko timur itu dari timur itu kan. Selatan. Damas Raya. Oh enggak, di selatan Bangko masuk ke pesisir selatan. Oh, pesisir selatan. Dari pesisir selatan, tapi yang dari pesisir selatan masuk itu dari dahulu itu tidak terlalu tinggi. Yang lebih banyak itu adalah yang dari posisi Bengkulu. Jambi. Yang pintu masuknya adalah karena di Damas Raya pintu masuk itu ada 2. Satu masuk dari arah Morobongo, satu lagi arah yang dari Linggau. Lubuk Linggau. Kemudian sampai ke bawah masuk lagi satu puisi ke daerah Kamang Baru, Riau. Nah, 3 puisi. Dari 3 posisi ini kan kalau orang dari Jakarta, dari Lampung, Palembang, artinya puisi akan menumpuk besok di daerah Damas Raya. Kawasan Damas Raya itu jadi bottleneck. Karena orang Riau akan berposisi jalan mencari 2 tempat. Satu dia lewat ke Kamang Baru, satu ke jalan yang setiap hari yang dilalui yang Padang Payakumbuh. Nah, dari yang puisi di daerah Damas Raya, yang kekhawatiran kita itu adalah di situ perlu kalau dikejar masalah perbaikan jalan, dan mungkin lagi sedang berlangsung sekarang, Bang. Berlangsung lubang-lubang aja. Hanya melakukan pitching. Mempitching. Tetapi mempitching ini tentu membutuhkan gerak cepat. Disinilah pos-pam yang ada di daerah situ harus aktif, seluruh petugas di situ dalam pengaturan. Untuk mengatur, karena sifat dari pengendara pada umumnya tidak mau tertib. Jadi kita berharap masyarakat kita yang dari rantau ke Sumatera Barat harus juga taat dengan tertib di dalam kendaraan itu sendiri, karena kita akan berkunjung ke keluarga. Tentu keselamatan, keamanan di jalan harus dijaga, dan supaya kita sampai di tujuan. Satu. Yang kedua, tentu juga harus dijaga karena kita daerah Sumatera Barat dari dahulu dikenal ada daerah Kota Padang, daerah bersih, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Tentu dalam puisinya berharap kita kepada seluruh orang rantau kita itu juga setiap di kendaraan itu harus punya box untuk sampah. Jadi tidak membuang sampah ke luar kendaraan. Jadi artinya kebersihan tetap harus dijaga. Nah, permasalahan kita setelah dia turun ke bawah, ini yang harus dijaga. Tentu kita berharap petugas lantas, kita belum tahu kapan menstop kendaraan besar, karena kekhawatiran kita adalah panorama 2 dan panorama 1. Panorama 2 mungkin puisinya kalau kita habis dari rumah makan Mintuo turun ke bawah, mungkin puisinya masih dalam kondisi agak aman. Tetapi kalau sudah masuk ladang padi dan sampai ke panorama 1, tentu ini yang harus dijaga betul, ya. Karena panorama 1 kalau ada kendaraan besar itu akan mengakibatkan menjadi korodit juga. Nah, jadi artinya pos-pos yang sangat vital itu harus dijaga oleh petugas. Kemudian itu baru satu jalur. Ya, satu jalur ini tadi Abang mengatakan bottleneck, lalu jalannya banyak di pitching sekarang. Kondisinya sekarang orang itu kan enggak H-7 aja yang datang.
Tapi Betul. saat sekarang pun sudah mulai berdatangan ke Betul. Sumatera Barat. Apakah ini dengan pemberdayaan pospam ini sebaiknya dilakukan sebelum H-7 sudah digelar gitu? Iya, seharusnya kalau dengan kondisi pembacaan 1,8, tentu pihak Dirlantas sudah melakukan pengkajian demikian dengan menghitung LHR yang datang itu, LHR. Dari LHR itu akan bisa kapan dia bekerja. Yang harapan kita adalah untuk mengatur kendaraan besar yang tidak boleh lagi. Karena kendaraan besar itulah yang mengakibatkan sering terjadi kemacetan di dalam puisi di daerah Panorama 1. Ya, tapi titik yang paling bottleneck itu kan nanti kan pecah di Solo, Bang. Ada yang ke arah Tanah Datar, ada yang ke nggak masuk ke Padang semua kan? Walaupun dia dipecah dua, Pecah puisi tiga sama. aja. Oh. Puisi nggak ada beda. Mengapa nggak ada beda? Kalau masuk ke daerah kita ke Singkara, jalan kita sama, nggak ada beda juga. Puisinya mirip juga untuk arah ke Indarung. Jadi makanya kendaraan besar itu yang harus dihentikan lagi. Jadi harusnya sebelum Min 7 itu kendaraan besar-besar harus tidak boleh diturunkan kecuali untuk kebutuhan sembako. Ya. Nah, dan kecuali lagi untuk kebutuhan BBM. Nah, Ya, jadi tapi kan sebuah hal yang wajar ketika mobil di Sumbar ini sudah banyak, Iya. datang lagi mobil dari Luar. orang rantau itu bertambah, sementara jalan tetap ada, ya Iya. wajar kan macet itu? macet tadi itu sebetulnya kalau diatur oleh petugas dan kedisiplinan para pengendara akan terhindari dari kemacetan. Ambil aja contoh, kalau dalam sebuah kendaraan kita emosi ingin mendahului, dari itu akan mengakibatkan kemacetan yang lebih parah. Nah, jadi kita berharap semua perantau itu harus patuh dengan antrian-antrian di dalam perjalanan jika ada kemacetan. Nah, kalau saling mendahului, itulah yang mengakibatkan kredit yang tidak akan bisa diselesaikan secepatnya. Pertama. Kemudian, kalau kendaraan besar itu ada, truk-truk itu masih ada, itu akan menambah kredit. Nah, menambah kredit tentu ini membuatkan emosional yang lebih tinggi dan membuatkan citra. Nah, jadi saya belum masuk ke dalam infrastruktur kekurangan jalan gitu. Kita harus mengantisipasi 1,8. Ya. Setelah dia masuk ke suatu daerah, Ya. ini kan tinggal lagi yang harus dijaga. Nah, itu satu daerah baru. Pada saat kita berada setelah di hari puncak Lebaran, dari puncak Lebaran, tentu juga pengaturan dalam puisi parkir segala macam itu kan harus juga dijaga. Kalau enggak akan juga jadi macet. Nah, kita lepaskan dulu daerah satu perjalanan. Ya. Kita masuk lagi untuk menuju yang turun dari Riau, dari Medan. Ya. Nah, itu posisinya ada dua. Satu dia masuk dari Riau adalah 50 kota. Ya. Dari Medan Pasaman. Ya. Dari Medan Pasaman. Yang masalah kita hari ini juga harus dibaca secara baik pemerintah provinsi. Kita punya BMKG. Kita tahu cuaca ekstrim Ya. menjelang Lebaran itu cukup tinggi. Tentu semua titik-titik daerah yang terbiasa dari dahulu itu adalah daerah-daerah longsor. Tentu alat-alat berat harus standby di situ. Nah, karena kita ambil posisi Riau dulu. Ya, Riau yang kekhawatiran itu adalah daerah mulai dari Tanjung Balai sampai ke Pangkalan. Itu adalah rawan longsor. Kalau antrian itu panjang, tentu akan menjadi musibah juga. Ketika kerawanan itu sudah terdeteksi, sudah ada alat-alat berat yang di standby di sana. Itulah yang harus disegerakan, karena kebiasaan kita di Provinsi Sumatera Barat dengan peralatan yang ada di dinas itu tidak memadai. Biasanya itu diminta partisipasi dari seluruh rekanan para kontraktor di Sumatera Barat itu meminjamkan alat beratnya, berkolaborasi bersama-sama. Kemudian yang khawatir kita satu lagi adalah di daerah Palupuah. Ya, Palupuah. Palupuah karena mulai dari batas
Pasaman Barat, Pasaman dengan Agam Agam. itu adalah daerah rawan longsor. Longsor juga. Nah, cuaca ekstrim, kendaraan antriannya panjang, juga akan menyebabkan musibah. Nah, jadi artinya kalau untuk puisi Pasaman ke Padang, ke Bukit Tinggi, saya yakin dari dahulu itu tidak banyak tinggi kemacetan. Ya, yang sering terjadi kemacetan itu hanya dari Riau menuju ke Padang, Padang menuju ke Payakumbuh. Ya, tapi kan bisa nggak dibalik, Bang? Biasanya kan horor mudik. Iya. Kan ini gimmick ini, Bang. Ini sebuah kosakata, paduan kata yang justru mengundang daya tarik. Ya, Menikmati horor mudik di Sumatera Barat itu kan menjadi memori yang tidak bisa dilupakan pula nantinya. Apakah dengan horor mudik ini kita punya kesiapan juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi pemudik yang antri macet berjam-jam itu? ya. Jadi puisi kita akan bicara hari ini kan untuk mudik ini. Ya, Dengan kondisi itu, tentu permasalahannya yang harus kita baca dengan kondisi jalan macet, siap pula enggak Pertamina dengan semua kemasan? Ya, tentu juga dia punya pos-pos. Karena dalam perjalanan, apakah semua kendaraan itu BBM-nya memadai? Kalau tidak, bagaimana BBM penambahan? Mengejar SPBU jauh? Ini kan juga harus dibaca juga oleh Pertamina. ya. Kalau Pertamina siap katanya. Ini yang harus Ada dengan- Pertamina Delivery Service, Bang. disitulah puisi provinsi itu, gubernur rakor kemarin itu harusnya sampai ke situ dia baca tanggung jawab masing-masing di daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Karena kalau tidak kita baca, kita sampai hari ini tahu betul bahwa Sumatera Barat itu jalan kita itu adalah jalan yang tidak pernah bertambah. Jangankan panjangnya, lebar saja banyak yang belum bertambah. Kendaraan bertambah banyak. Ini kan mengakibatkan ada problem yang setiap tahun lebaran hanya kedamai kita Sumatera Barat 2 tahun kena Covid. Ya, Tidak ada muncul horor. horor. Kalau puisi besok akan lebih parah kalau tidak diantisipasi dari puisi tahun 2019. Saya sangat yakin. Karena keyakinan saya itu adalah tidak terlihat secara baik sampai hari ini di dalam penanganan bagaimana mengantisipasi untuk memindahkan merekayasa kendaraan masuk ke daerah-daerah yang untuk pemecah. Nah, jadi artinya tentu tidak berharap kita kepada lantas. Tentu juga di situ di Sub, Pol PP, Kesehatan. Dinas Kesehatan, terutama di Sub dan Pol PP harus menjaga di pintu-pintu daerah untuk mengurai kendaraan. Ya, ya. Jadi artinya dengan secara dalam tanda kutip memaksa untuk mengurai supaya kendaraan itu bisa terkendali. Ya. Karena orang akan bertumpu kalau pas dia itu baru masuk daerah. Setelah berada di daerah, mereka akan berkunjung. Pusat yang akan dikunjungi pada umumnya dari dahulu itu adalah Bukit Tinggi, kemudian daerah wisata Puncak Lawang, ya, kemudian Harau. Puisi daerah ini adalah puisi daerah untuk menjadikan bottleneck semua. Ya. Ya, semua akan menjadi bottleneck. Disitulah peran. Kalau hanya di lantas saja yang bertugas, lantas ke pihak kepolisian tidak akan tersanggupi. Nah, inilah yang harus duduk bersama pemerintah daerah, kabupaten kota, gubernur komando dengan Pak Kapolda. Ya, tapi sekarang ini kan Bang, fenomenanya kan udah mulai bagus. Padang Bukit Tinggi itu memang dikatakan ada 12 titik Ya, yang rawan, gitu kan, rawan akan macet dan antri. Tapi di sepanjang ruas itu kan sudah juga banyak rest area dalam tanda kutip. Berapa pom bensin punya rest area. Di daerah Kayu Tanam itu sangat banyak rest areanya, termasuk kuliner duriannya. Dan ini kan bisa mengurai juga bagi yang capek ya. Jangan dipaksa untuk ikutan antri berjam-jam, singgah dulu ke rest area. mungkin Toat melihat dalam puisi dari hari-hari yang biasa.
Kalau puisi besok tidak akan bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak ada petugas yang akan memaksa. Ambil contoh, SPBU kita ambil dari mulai Padang. Lepas Padang itu adalah yang pertama ketemu kita di Palapa. Nggak ada memadai. Nggak memadai itu. Kemudian masuk kita di Pasausang. Ada memadai. Memadai tapi masih belum. Ya, nggak juga memadai. Lari kita ke daerah Balong, Jamba. Boleh katakan nggak bisa. Masuk ke Tanam Sinci, ke Tanam hanya satu. Sampai kita ke Bukit Tinggi, mana rest area yang SPBU bisa menampung. Rest area tempat ngopi yang ada di sepanjang jalan. Mari kita lihat di mana yang bisa untuk memarkir kendaraan. Ya, justru setiap kali juga ini menjadi titik macet ini kan. Inilah yang harus dipantau, yang harus dijaga. Kalau sepanjang jalan itu dijadikan lahan parkir juga, dibiarkan untuk parkir, tentu mengakibatkan kemacetan lagi. Inilah yang harus dijaga oleh pihak petugas. Apakah itu lantas? Tentu tidak. Disitulah Pol PP. Nah, jadi peranan Pol PP harus mengatur itu. Karena yang biasa terjadi itu, yang macet-macet yang selama ini adalah macet-macet yang menjadi untuk background kendaraan macet itu adalah yang berulang-berulang, yang tidak boleh dikatakan tidak ada antisipasi. Dengan puisi yang demikian, tentu ini harusnya bukan hari ini bicaranya untuk kepentingan 23 habis Lebaran, itu yang harus dibenahi ya. Kemudian yang Bukit Tinggi, kalau di hari Lebaran pertama itu masih aman ya. Lebaran kedua, Lebaran ketiga pecah itu. Wah, permasalahannya yang harus juga dijaga, yang jangan lagi berulang-ulang. Kita berharap Pak Wali Kota dan seluruh jajaran di Bukit Tinggi ketat dengan parkir, karena kita tidak ingin juga mendengar besok harga nilai parkir melebihi harga yang telah ditentukan. Kalau KPI angkanya diminta, mohon maaf, 5.000 mungkin masih ya. Tapi angka yang diminta itu kan udah puluhan ribu ya. Nah, itu kan cukup viral di tahun 2019, 18, 19 ya. Kan demikian. Nah, ini kan tidak kita harapkan. Kan tidak semua orang rantau itu yang datang itu orang Minang. Bisa jadi dia itu adalah menantunya orang lah. Bahkan ada trennya orang rantau itu, orang di luar Minang memang pergi lebarannya ke Sumbar untuk menikmati lebaran aja. Tapi dia menikmati tadi. Tapi tentu kalau pelayanan tidak dapat yang bagus itu menjadi viral ya. Menjadi masalah juga untuk kita di daerah. Jadi kalau kemacetan sudah kita pahami semua, tinggal bagaimana pemerintah daerah untuk mengatasi itu. Sudah terlalu sering kita ungkapkan. Nah, yang menjadi inti kita adalah Sumatera Barat itu kan bicara wisata. Mudik ini karena dibuka pintu hari ini, ini kan sebuah momen. Dengan sebelum Lebaran belum begitu viral terhadap daerah-daerah wisata kita. Di waktu zaman Covid, daerah wisata kita berbenah. Ambil contoh berapa indahnya sekarang di Puncak Lawang, Bukit Tinggi itu sendiri, kemudian Harau. Kemudian kalau kita lari juga ke arah Singkarak, ada di Singkarak itu sendiri, di Jalan Panjang cukup banyak. Nah, masalah kita adalah siap enggak masyarakat terhadap penerimaan dari orang yang berkunjung ke situ. Ini kan jadi permasalahan kita yang sering dari dahulu berulang. Pantai Padang, ambil contoh Pantai Padang. Sepanjang Pantai Padang harga itu macam-macam kan. Itu kan jadi hal besok membuatkan impact negatif. Kalau orang lai bahasa Minang itu ala pulang ke kampung awaknya pakuk aja. Ini kan yang tidak boleh bahasa-bahasa itu yang kita munculkan. Itulah yang harus kita jaga. Ya. Problem klasik itu namanya, Bang. Tapi persoalannya kan kemarin Bang Lunas sempat ngomong pula di sebuah momen bahwa 12 titik itu sebenarnya tidak 12 titik. Padang Bukit Tinggi itu adalah
problem klasik transportasi lalu lintasnya itu sih dari lebaran ke lebaran itu ke itu saja. Sebenarnya berapa sih yang memicu, titik-titik pemicu Padang Bukit Tinggi itu, Bang? Ya. Jadi kalau kita yang 12 itu adalah titik yang oleh Dishub itu adalah titik yang pada umumnya tempat keramaian. Ya. Kalau saya melihatnya tidak hanya di posisi keramaian yang mengakibatkan untuk menjadi bottleneck, menjadi Akut macet. itu yang harus diantisipasi. Nah, pertama adalah yang harus kita baca itu dari mulai keluar dari Hamka. Jalan Hamka. Pada umumnya kalau di daerah Linggarjati itu harus dijaga satu. Ya. Pertama menjaganya adalah di posisi itu adalah orang akan berputar arah. Turn off. Ya, Putar balik ya. putar balik. Itu harus dijaga. Kemudian dia lepas sampai ke Pasar Lubaya. Pasar Lubaya juga akan muncul masalah lagi. Karena semua kendaraan harusnya yang sepanjang pasar itu tidak boleh berhenti di situ. Kalau tetap juga ada, tunggu juga lah. Jadi baik yang arah ke Bukit Tinggi maupun yang arah ke Padang. Walaupun itu satu arah ya. Walaupun dia satu arah, itu harus tidak boleh semua kendaraan berada di situ. Habis Lubuk Buaya, Habis Lubaya, kendaraan mulai dia bisa memacu. Mulai memacu akan muncul lagi masalah karena akan diurai di flyover. ya. Di flyover kan petugas pos pam akan mengurai, mengarahkan untuk masuk ke daerah Padang Pariaman, melewati Syekh Burhanuddin, Ya. dan masuk ke daerah umum jalan yang biasa. Ya. Nah, diurai. Penguraian itu karena dia flyover itu kan umumnya kalau ada juga posisi lalu lintas yang tidak mau mematuhi akan menjadikan rumit. Karena orang turun yang dari arah Teluk Bayur, dia memutar untuk masuk kembali ke Coca-Cola, arah Coca-Cola. Jalur normal. Itu posisinya di putaran akan memacetkan lagi untuk orang menuju ke daerah BIM. Ya, menuju ke Syekh Burhanuddin. Ya. Nah, itu kan harus juga ada pengawalan. Kemudian masuk kita Coca-Cola, mulai lagi. Ketemu kita pelintasan sebidang. Nah, pelintasan sebidang itu sampai hari ini tanjakan cukup tinggi. Dari dulu kami suarakan, harusnya itu istilahnya kalau kita dipakai almarhum Kepala Dinas Lama kita, Pak Sabri. Kalau Pak Sabri, prinsip dalam buat jalan itu adalah memberikan kenyamanan kepada seluruh pengendara. Makanya Pak Sabri almarhum, semua daerah tanjakan yang di atas 11-12 derajat itu diturunkan. Makanya Pak Sabri menurunkan ketanjakan itu sampai ke angka 7%. Ya. Nah, akibatnya kendaraan aman. Nah, posisi di lintasan sebidang itu akan membuatkan berhentinya kendaraan. Kemudian berhenti kendaraan itu adalah karena dia menanjak, kan orang di belakang berhenti juga. Kemudian roda 2 kalau dia kencang pasti terbalik. Ya. Karena melintasi rel. Nah, jadi itu juga permasalahan. Kemudian jalan. Selepas dari posisi kita di Coca-Cola, pelintasan sebidang, kita masuk ke pasar Kasang. Nah, pasar Kasang kita akan ketemu dengan SPBU Palapa. Muncul lagi daerah yang membuatkan kemacetan. Dari situ mesti juga, karena saya tahu di situ tidak ada pos pam. Harusnya itu disiapkan. Kemudian masuk kita, habis dari Palapa, posisi bisa kendaraan menambah kecepatan. Tapi sampai di Pasar Usang, ketemu pelintasan sebidang yang miring. Ya, jadi memotong jalur jalan yang tidak lurus. Ini akan mengakibatkan kalau kendaraan tidak pelan-pelan di situ, terlebih roda 2 akan terbalik. Nah, slip terbalik. Lebih-lebih hari hujan. Ya. Nah, posisi itu juga akan menjadikan kemacetan. Nah, jadi arti pos yang di daerah titik rawan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan, harusnya titik ini juga menjadi antisipasi. Selain yang disampaikan yang 12 titik, 9 yang berada di daerah utara, 3 yang ada di daerah selatan. Nah,
sepanjang yang di 9 itu terlupakan oleh kita dari dahulu titik-titik yang memicu kemacetan di titik yang ditetapkan itu. Nah, disitulah saya setiap ada kemacetan, saya hanya ingat terus pertemuan waktu itu di GOR, kita berbuka bersama juga dengan pernah di Sumatera Barat seorang dirlantas, dia berkunjung ke waktu di satu event kita berbuka bersama. Karena beliau itu juga memahami kondisi daerah, akhirnya beliau membuka diri, bertanya daerah-daerah mana. Nah, maka di puisi tahun itulah yang agak aman. Sampai di Kota Baru itu sendiri, lepas Lebaran, kemacetan tidak juga muncul. Tapi hari ini semuanya seperti apa yang kita rasakan. Jangan ke Lebaran. Kalau kita mau menuju ke Bukit Tinggi, Senin, Sabtu, tunggulah kemacetan. Nah, yang harapan dari dahulu itu pemikiran. Kalau kita mengingat sejarah di zaman tahun 2005, berkeinginan membuat tol, itu tidak ekonomis untuk daerah Sumatera Barat. Akhirnya kita menyiapkan jalan Sincin Malala, tetapi Sincin Malala itu saya termasuk yang memprotes. Karena itu tidak memungkinkan, banyak hal yang saya sampaikan waktu itu, tetapi itulah salah satu jalan dari pemikiran kepala dinas waktu itu. Nah, tapi sampai hari ini tidak juga bisa dimanfaatkan. Manfaat optimal ya? Secara maksimal belum bisa dimanfaatkan, karena masih ada daerah-daerah bottleneck di dua titik di daerah Kabupaten Padang Pariaman, 3 titik di daerah Agam. Dan kemudian sesampai dia di daerah keluar Panta, di ujung itu ada namanya daerah Malala, daerah Panta itu. Di daerah Panta kami kebakan juga orang kebingungan. Kalau dia lari ke kanan, ketemu dia Padang Luar, macet juga. Gila lagi macet. Tambah gila, dia lari ke kiri, jalannya kecil. Jalan lagi kecil. Arusnya dulu itu untuk menembus sampai dia ke Sianok. Nah, cuman sampai hari ini entah sampai kapan dana APBN itu bisa muncul, karena tidak COVID juga waktu itu tidak juga jadi muncul. Desainnya udah ada itu? Oh, itu udah siap. Nah, jadi pembebasannya sudah dimulai. Nah, permasalahan waktu itu adalah ada tarik ulur di dalam pemahaman membuat jembatan yang di Ngarai. Karena tujuannya waktu itu di dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat yang berakhir nanti tahun 2025 adalah menyiapkan tidak satu jalur yang dikembangkan, tapi 2 jalur. Jadi 2 jalur itu adalah jalan nasional yang ada sehari-hari yang kita ketahui hari ini. Yang jalur yang kedua yang kita siapkan itu adalah dari Cincin masuk dia di Kota Mambang, Mambang masuk dia ke Malala, Malala tembus ke Sianok, Sianok kembali dia ketemu nanti di Jalan Bepas di Bukit Tinggi. Nah, dari Bukit Tinggi masuk, dan itu pun diambil lagi tidak memakai jalur yang lama, disiapkan lagi jalur yang baru. Jadi artinya dia sudah 2 jalur, dengan 2 jalur arah bisa dibagi. Dan sampai hari ini kapan itu terrealisasi kita belum tahu. Nah, habis Bukit Tinggi, Bang? Nah, habis Bukit Tinggi. Nah, yang Bukit Tinggi permasalahan kita kan yang tidak pernah tuntas. Bukit Tinggi daerah wisata. Ya. Kota wisata, Bang. Kota wisata. Daerah kota wisata, kalau kita bicara dengan Kota Bukit Tinggi, harusnya kalau kita berkaca kita kepada puisi Bali, apa beda Bali, Bandung dengan lebar jalan dengan kita di Sumatera Barat? Apa bedanya? Ya, ada bedanya. Nggak ada beda. Lebar jalan mungkin lebih kecil di Bali daripada kita Sumatera Barat. Tetapi mengapa Bali kemacetan itu tidak muncul? Ada juga sih. Tidak terlalu banyak. Ya. Kecuali kalau kita menuju ke daerah perkotaan, di daerah untuk pusat perkantoran. Ya. Nah, tapi untuk daerah wisata tidak setinggi yang kita alami yang terjadi mulai dari Kota Baru untuk menuju Kota Bukit Tinggi itu sendiri. Ya. Nah, jadi artinya tentu yang harus didisiplinkan kembali adalah kita ini yang mengendarai kendaraan. Karena kita mengendarai kendaraan itu adalah pada umumnya sepertinya keburu terus untuk mencapai kesasaran. Nah, memotong-motong sudah jelas kendaraan itu macet,
kita masih menyalip ke kiri, menyalip ke kanan, dan itulah yang menjadikan posisi untuk kemacetan. Nah, itu juga besok di mudik besok yang harus dijaga oleh petugas. Kapan perlu tilang, nah, kapan perlu tegur. Kalau tidak, akan menjadikan rumit. Bahasa yang sering saya sampaikan dari dulu itu adalah untuk yang biasa kita ke Payakumbuh normal 4-5 jam, kalau dia macet bisa mencapai ke angka 15 jam untuk mengejar Bukit Payakumbuh. Ke Bukit Tinggi bisa mencapai 10 jam. Nah, mengurainya tentu mulai dari Kota Baru sudah bisa diurai. Nah, di Kota Baru bisa diurai ke kiri, dan bisa juga orang menuju ke Payakumbuh diurai ke arah kanan. Karena untuk menuju ke Payakumbuh diurai ke kanan ada di 2 tempat. Nah, tinggal jangan harus mengevaluasi diri juga kita. Dulu pernah saya sampaikan harusnya di daerah untuk pengurai itu harus dipasang spanduk. Nah, spanduk itu yang harus besar, jelas. 500 meter sebelum daerah di jalur pengurai itu, Bang. Jadi jangan sampai. Jadi menjelang deret kayak tol itu. Jadi menjelang 500 lagi kita akan ketemu. 200 lagi kita akan ketemu. Itu kan bisa dimanfaatkan juga GPS. Jadi artinya masyarakat sudah tahu. Kan tidak semua kita mbak kendaraan menggunakan GPS. Tapi tanda-tanda, dulu saya pernah foto, saya sampaikan ke dinas, membuat spanduk kecil yang tidak bisa dibaca. Kemudian spanduk itu jangan spanduk normal yang kita lihat. Spanduk itu harusnya pakai spotlight. Karena kalau malam hari, kalau spanduk biasa kan malam hari kan nggak nampak. Iya, benar. Nah, harusnya untuk memberitahu itu harusnya dipakai spanduk yang spotlight. Jadi bisa kalau malam dia akan terbaca. Ini saya rasa itu belum terpikirkan oleh dinas. Kita berharap dinas besok itu yang harus dilakukan. Jadi daerah kayaknya di Cincin Malala kalau memang rute nyaman kita kasih pemberitahuan. Iya, Malala. betul. Nah, jadi puisi-puisi itu yang harus disiapkan dari hari ini. Jadi jangan ditunggu 7 hari, tidak seperti itu. Kalau hari ini dia mulai, kita yang berada di daerah hari ini bisa mengingatkan ke sanak kita yang pulang besok. Nah, jadi akhirnya kita ini, para keluarga yang menetap di daerah, akan bisa menginformasikan kepada keluarga yang datang di daerah yang akhirnya terinformasikan, tersosialisasi, kan membantu pemerintah. Jadi akhirnya kita bersama seperti kita hari ini. Dengan kita membuat seperti ini kan sebuah informasi juga kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat kita yang menuju ke daerah Sumatera Barat. Harusnya disub bayar kita ya, Bang. Ini kan membantu pemerintah. Iya. Mengimbau, pemerintah menjelaskan. bayar kita ini harus. Nah, inilah yang harus disiapkan. Jadi pemerintah itu tidak bisa bekerja sendirian. Ya. Libatkan swasta, libatkan seluruh masyarakat. Kalau kita ingin membuatkan daerah kita nyaman. Nah, kalau enggak, tunggu lagi horor yang berkepanjangan untuk daerah Sumatera Barat. Horor mudik 2022 ini Bang Lunas memprediksi tidak akan bisa terhindari. Cuma ada beberapa hal yang mesti kita harapkan dari Bang Lunas. Semoga horor ini tidak menjadi sebuah sebuah pembusukan terhadap Sumatera Barat. Tentu Bang Lunas bisa memberikan tip menghadapi mudik Lebaran 1443 ini tanpa horor yang berlebihan. Gitu. Ya, jadi tip itu pertama, ini sudah salah satu yang kita lakukan hari ini. Ya. Nah, kemudian pemerintah daerah harusnya mulai besok media-media kita, baik elektronik, media online, media cetak, maupun media resmi, media semua. Sosial resmi Pemprov ini aja semua, sampaikan di aplikasi, semuanya dikirim. Bahasa daerah Sumatera Barat siap menyambut kedatangan 1,8 masyarakat yang akan datang, yang akan berkunjung, baik orang rantau, dengan kenyamanan yang akan bisa kita atasi. Nah, sampaikan. Kemudian siapkan semua itu. Kalau kurang posnya tambah pos. Karena puisi yang seperti yang kita ungkapkan tadi, ini kan belum terbaca secara baik oleh pemerintah daerah. Yakin saya. Untuk pemudik kayak gini ini anggarannya ada, Bang?
Kalau cerita itu, inilah yang jadi masalah. Harusnya kan tidak bicara hari ini. Kalau kita bicara hari ini bukan kamari keadaan darurat. tentong juga tuh mah bang. Bukan keadaan darurat. Yang bisa dianggarkan, diambil dari dana on-call mudik adalah darurat ya. Kalau dia darurat. Ya. Makanya untuk mengatasi darurat itu berbicaranya jangan hari ini karena hari ini. Jauh sebelumnya. Ya, harusnya jauh sebelumnya. Nah, kemudian tentu ke depan, ini ke depan lagi. Pemerintah daerah itu harusnya memfokuskan diri di dalam meningkatkan peningkatan jalan. Karena boleh dikatakan saya dengan tegas mulai dari 17, 18, 19 boleh dikatakan untuk pemeliharaan jalan kita anggaran sangat kecil sekali. Banyak jalan-jalan kita di luar jalan nasional, jalan provinsi kita, di mata kita yang di dekat-dekat saja yang kita kenal Bandara Internasional Minangkabau. Tapi di belakangnya orang yang akan datang dari daerah Pasaman, dari Agam untuk bandara, jalannya hanya selebar 4 meter. Lebar sedikit dari trotoar, Pak. Itu pun sudah nyinyir. Nyinyir. Kita masuk dan di situ sampai yang baru selamat itu adalah baru dari mulai Sunua. Sunua sampai ke Ulaan, tunggu lagi kemacetan. Ini yang harus diantisipasi. Jadi ke depan harus fokus. Itu dalam RPJMD ada. Kemudian antisipasi juga untuk mengurai di lebaran-lebaran atau keadaan-keadaan apapun untuk Payakumbuh menuju arah ke Sijunjung maupun arah ke Agam, Batu Sangkar, yang jalan kita yang di belakang Payakumbuh. Kemudian secara kedewanan kami juga sudah menyampaikan ke rekan-rekan kita di mitra kita di Riau, diantaranya untuk menyelesaikan menembus jalan Rawo ke Riau. Itu kita sudah selesai, tinggal Riau. Kalau itu selesai juga, itu akan mengurai juga. Kemudian kemarin kami sampai juga untuk konsentrasi juga Riau itu untuk menyelesaikan Galugua Sialang. Galugua Sialang itu adalah tugas kita, tetapi selanjutnya Kamparnya harus diselesaikan oleh Riau. Kalau untuk puisi kita yang di daerah Kamang Baru sudah luar biasa hebatnya. Lebih-lebih besok kalau ada tol mau tambah hebat. Tinggal kita yang daerah sini. Kalau puisi itu sudah selesai, kita kedua-duanya akan menjadikan hubungan yang lebih ekonomi, karena orang Riau butuh Sumatera Barat, Sumatera Barat butuh dengan Riau di dalam sistem ekonomi. Dalam pola-pola seperti itu, tentu bicaranya tidak bicara hari ini. Bicaranya bukan hari ini, itu bicaranya sebetulnya sudah lama. Tetapi setiap ada perubahan, pergantian kepala daerah, sering itu terlupakan kembali. Saya berharap Bapeda, Kepala Dinas, BMCKTR harus memfokuskan itu. Kemudian hubungan mudik ini itu sudah bisa kita pastikan akan terjadi setiap tahun. Akan terjadi, kecuali tidak ada lebaran. Jadi kalau lebaran itu kan tetap pasti ada mudik. Jadi arti kalau tetap ada mudik, tentu tidak hanya bicara setiap akan mudik kita bicara. Bicara itu adalah di samping infrastruktur itu juga infrastruktur sungainya, karena semua hubungan infrastruktur jalan itu juga berhubungan dengan sungai. Sungai itu ada jembatan, juga mengakibatkan juga berbahayanya dalam posisi perjalanan. Jadi infrastruktur adalah tonggak di dalam penunjang perekonomian. Karena perekonomian kita itu kalau infrastruktur kita itu lemah, tidak kuat, tentu perekonomian kita semua dibutuhkan dengan transportasi. Dengan transportasi akan lebih cinta orang masuk daerah Sumatera Barat, masyarakat kita akan menambah pendapatannya. Sikit bang, untuk kan 1,8 juta yang datang. Dalam sebagai posisi sebagai politisi lawas, tokoh masyarakat, itu ada ucapan apa yang abang ucapkan ke para perantau yang akan datang ke Sumatera? Pertama kepada masyarakat kita yang 1,8 masuk
kembali untuk kembali ke kampung untuk bersilaturahmi kembali. Selamat datang. Ya, tentu kita menyampaikan selamat datang kepada masyarakat kita yang 1,8 ke Sumatera Barat. Dengan kedatangan kita semua menampung dengan tangan terbuka. Dengan kita kedatangan orang rantau itu akan menambah perekonomian di Sumatera Barat, karena uang akan bertambah beredar. Sekurang-kurangnya setiap keluarga yang datang itu pas akan yakin kita akan menghabiskan uang di daerah, membagi ke anak kemanakan, membantu musaji, membantu nansi A, nansi B. Minimal kalau seandainya 5 juta saja per satu orang yang mengeluarkan, kali 1,8 sudah berapa uang yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini kan suatu 6 putaran triliun lebih. Ya, suatu putaran untuk perekonomian di daerah Sumatera Barat. Nah, inilah yang harus kita jaga setiap tahunnya, dan mudah-mudahan dengan pola yang kita siapkan ini orang akan merubah image bahasa Sumatera Barat tidak perlu ditakuti lagi. Nah, dan ada juga bahasa istilah kita di Minang itu adalah bahasa tukang paku, tukang pala, tukang paku, tukang pala. Nah, inilah yang harus kita hindari. Mari kita karena yang datang itu adalah dun sanak kita semuanya. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan sukaria kita, dan posisi pandemi sudah mulai menurun. Tentu inilah yang akan jadikan ke depan untuk yang lebih baik. Itulah Bang HM Nurnas, wakil rakyat 3 periode di DPRD Sumatera Barat, dan insyaallah 4 periode lagi. Amin. 2024 ke depan. Ini yang akan kita jadikan sebuah sharing pada pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar bersama Toat. Dalam hal ini tentu kita akan membangun sebuah kolaborasi dan sinergisitas baik dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Barat maupun bagi perantau yang akan masuk Sumatera Barat, orang rantau pulang ke kampung. Selamat datang, dan kita tunggu sesi-sesi berikutnya dari Ngobrol Pintar bareng Toat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.